Avengers! Assemble. Perkenalkan, nama saya Frederico Wijaya dari kelas 11-2. Saya Christian Neja. Saya Christian Melia. Saya Michael Clement. Saya Cristiano. Kali ini kita akan membahas tentang pencegahan konflik sosial. Terima kasih. Terima kasih. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, penanganan konflik merupakan rangkaian kegiatan sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, saat itu, dan sesudah terjadinya konflik. Nah, terkait itu dalam kondisinya itu terjadi saat pencegahan konflik, terhentinya konflik, dan pemulihan pada masa pasca konflik. Pencegahan konflik merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya konflik di negara Indonesia. Indonesia memiliki beragam banyak suku, budaya, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mengelola perbedaan-perbedaan tersebut yang sangat beragam, yang termasuk kekayaan bangsa Indonesia. Semua warga masyarakat Indonesia ikut bertanggung jawab atas kekayaan tersebut, baik pemerintah, individu, maupun kelompok. Cara-cara mencegah konflik yang bisa kita dapat lakukan adalah yang pertama, mengakui kesetaraan antara hak dan kewajiban asasi manusia dan individu tanpa membeda-bedakan agama, ras, golongan, suku, agama, budaya, dan warna kulit. Yang kedua, kita dapat menghormati pendapat atau perbedaan maupun kebebasan orang lain. Yang ketiga, kita dapat menghormati juga dan mentoleransi dengan mengedepankan atau atas Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kita dapat menghormati juga perbuatan-perbuatan yang tidak buruk seperti menolong, itu bisa mencegah terjadinya konflik. Yang kelima itu memastikan penegakan hukum yang adil tanpa terkecuali. Yang keenam ini menyelesaikan konflik atau masalah dengan damai. Itu bisa melakukan dengan musyawarah mufakat atau berdialog secara damai. Jadi, apa itu resolusi konflik? Resolusi konflik adalah kesepakatan yang dibuat untuk mengurangi konflik yang terjadi di dalam kelompok. Tujuannya agar permasalahan kelompok atau konflik yang terjadi di dalam kelompok dapat dikurangi dan dapat diselesaikan. 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik adalah: 1. Setiap anggota kelompok harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang jujur. Kedua, harus ada kekuatan sosial yang mengatur dan menjaga sebuah permasalahan konflik tersebut. Lalu ketiga, setiap anggota kelompok harus menaati aturan yang ada di dalam konflik tersebut untuk mendapatkan keadilan. Saat terjadi konflik, masyarakat memiliki pengendalian konflik yang disebut Katup Penyelamat. Katup Penyelamat ini suatu proses khusus untuk mempertahankan kelompok dari timbulnya konflik. Katup ini mengarahkan perasaan permusuhan dari pihak-pihak yang berkonflik agar menjadi netral. George mengungkapkan ada beberapa cara untuk menghentikan solusi untuk konflik. Yang pertama, salah satu pihak meraih kemenangan terhadap pihak lainnya. Yang kedua, adanya kesepakatan di antara individu kelompok yang berkonflik sehingga tidak ada yang merasa bisa menang atau kalah. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara pihak-pihak lain untuk saling memahami kondisi dan mengembalikan suasana damai. Yang keempat, saling memaafkan antara pihak lainnya. Yang kelima, adanya persetujuan untuk tidak berkonflik. Setelah kita membahas tentang cara mengendalikan untuk menghentikan konflik, yang selanjutnya ada pengendalian konflik sosial yang dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada kompromi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, dan gencatan senjata. Yang pertama ada kompromi.
Kompromi adalah kedua belah pihak yang bertentangan untuk mencari penyelesaian dengan mengurangi tuntutan masing-masing. Lalu yang kedua ada konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk pengendalian konflik sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang dapat memberikan keputusan dengan adil. Lembaga konsiliasi dapat berfungsi efektif apabila memenuhi hal-hal berikut, yaitu harus merupakan lembaga yang otonom serta menghasilkan keputusan yang murni tanpa campur tangan lembaga lain, memiliki kedudukan yang bersifat monopolitis, harus berperan penting dalam kelompok yang bertikai merasa terikat pada lembaga tersebut, serta harus bersifat demokratis dalam membuat keputusan. Yang ketiga, ada mediasi. Mediasi adalah bentuk pengendalian konflik sosial dengan menunjuk pihak ketiga yang telah disepakati oleh pihak yang berkonflik sebagai mediator. Namun, keputusan-keputusan pihak ketiga tersebut tidak mengikat pihak manapun. Yang keempat, ada arbitrase. Arbitrase adalah bentuk pengendalian konflik sosial melalui pihak ketiga dan kedua belah pihak yang berkonflik menyetujuinya. Lalu yang terakhir ada gencatan senjata. Gencatan senjata adalah penghentian konflik untuk sementara waktu yang biasanya dilakukan dalam peperangan untuk menyembuhkan korban. Konflik memiliki dinamika yang dapat dari sumber konflik. Powell mengungkapkan bahwa dinamika konflik dapat dilihat dari peningkatan atau tindakan koerasif pihak yang bertikai hingga menimbulkan kekerasan dan penurunan dan berbagai aktivitas. Menurut Simon Fisher, dinamika konflik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu prakonflik adalah awal dari sebuah konflik. Hal ini terjadi karena individu atau kelompok memiliki ketidaksamaan pendapat antara individu dan kelompok lainnya. Selanjutnya ada konfrontasi, adalah mulainya konflik itu terjadi karena beberapa pihak tidak memiliki kesesuaian pendapat dan melakukan aksi konfrontasi. Lalu selanjutnya adalah krisis. Krisis adalah puncak dari konflik itu. Lalu ada pasca konflik. Pasca konflik ini adalah akhir dari konflik dan individu atau kelompok sudah mengarah ke arah normal. Transformasi konflik merupakan proses penetasan sumber dan dampak negatif konflik agar kehidupan masyarakat menjadi damai dan stabil. Proses tersebut meliputi berbagai hal-hal berikut. Yang pertama, menciptakan perdamaian dengan melakukan intervensi baik secara diplomatik maupun militer untuk mengakhiri konflik. Yang kedua, menjaga perdamaian dengan melakukan intervensi militer agar pihak-pihak yang sebelumnya melakukan pertikaian tidak melakukan kekerasan kembali. Yang ketiga, pengelolaan konflik, yaitu merancang berbagai penyelesaian masalah dengan melibatkan seluruh pihak. Yang keempat, pembangunan perdamaian, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur dan rekonsiliasi seluruh pihak yang bertikai.